Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bintang Pradipa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas yang berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya memiliki NIM 2210863050. Lama tidak berjumpa pada channel YouTube saya. Kembali lagi saya ingin membahas suatu topik yang mungkin akan berhubungan dengan apa yang dititip pesankan oleh dosen mengampu saya dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Pembangunan yang merupakan bagian dari soal ulangan tengah semester saya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas lebih rinci pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Muhammad Taufan Arifuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Pembangunan Indonesia yang memberikan suatu pesan melalui UTS, ulangan tengah semester, bagi kami mahasiswanya sebagai generasi muda untuk menjawab apa-apa saja yang menjadi suatu solusi dalam membentuk Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Tentu rasa hormat kembali saya sampaikan juga kepada teman-teman saya yang seperjuangan dan teman-teman berpikir saya pada angkatan 2022 Ilmu Komunikasi yang sama-sama memikirkan konsep ini demi Indonesia yang lebih baik. Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja mungkin kita masuk kepada materi yang sangat-sangat menarik untuk dibahas karena kita adalah generasi muda yang akan menghadapi era ini ke depannya. Bagaimana cara kita memberikan suatu inovasi dan juga suatu solusi atas Indonesia pada masa era digital. Itulah yang menjadi suatu judul yang akan kita ulas lebih rincinya dan lebih detail, tentunya menurut pandangan dari pribadi saya. Sebenarnya teman-teman, mengenai sistem ekonomi Indonesia sekarang ini berpaku kepada sistem campuran ya, yang dimana kita itu berpaku pada sektor industri dan juga agraris. Sebenarnya dua sistem ini sangat memberikan suatu dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan perekonomian kita. Namun sangat disayangkan teman-teman, cara kita dalam mengelola hal-hal yang dihasilkan dari dua sektor ini dan juga pasar yang tidak memberikan dan mendukung hasil dari produksi ini, dan juga kemampuan kita sebagai manusia-manusia Indonesia tidak mampu dalam memanfaatkan secara penuh dua sektor ini. Oleh karena itu sampai sekarang mengapa kita sering mendengar bahwa perekonomian kita hanya stuck pada angka 5% teman-teman. Sebenarnya itulah yang menjadi penyebab kenapa sih kita nggak bisa bertumbuh lebih besar daripada 5%. Apa sih solusi yang dapat kita berikan atas hal ini? Mungkin atas hasil analisa saya teman-teman, ini sangat berhubungan atau sangat berpengaruh dari sisi sosial dan politik. Kondisi sosial dan politik, ekonomi, pendidikan, dan juga aspek budaya lainnya itu menghambat cara kita untuk maju ke depannya. Bagaimana cara pemerintah, tokoh-tokoh politik, dan kita sebagai rakyat Indonesia dalam menyikapi apa-apa saja yang menjadi fenomena-fenomena ekonomi yang membuat keterpurukan atas pertumbuhan ekonomi kita, menjadikan suatu penghambat bagi kita untuk berkembang. Oleh karena itu, apa sih yang saya harapkan atas perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang? Sebelum saya memberikan suatu solusi-solusi tersebut, saya ingin memberikan suatu hipotesa dan analisa dari para ahli-ahli perekonomian. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada tahun 2035 atau pada tahun 2025 sampai 2035 ada sekitar 80 sektor perekonomian dan sektor usaha yang akan beralih kepada mesin. Tentu hal ini menggusur lapangan pekerjaan bagi kita seorang manusia gitu kan. Tentu memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi kita, terutama bagi kita-kita yang tidak mampu survive dalam kehidupan perekonomian, yang tidak mempunyai soft skill dan juga hard skill yang mumpuni dalam membuat suatu usaha. Tentu kita akan
tergusur atas perubahan dan peralihan perekonomian dari tenaga manusia menuju tenaga mesin. Tentu hal ini menjadi suatu aspek yang sangat menarik untuk kita kaji, dan ini berhubungan sekali dengan bagaimana sih inovasi dan perubahan solusi yang dapat saya berikan untuk Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam masa yang akan datang tentu seperti yang saya sampaikan tadi, mesin dan teknologi menjadi suatu hal yang sangat masif berkembang tentunya akan menggantikan peran manusia dalam bekerja. Mengapa demikian? Karena mesin setiap tahun harganya turun dan tidak ada kompensasi terhadap gaji yang diberikan kepada mesin tersebut karena hanya butuh perawatan dan juga penjagaan dengan baik. Sedangkan kita sebagai pekerja itu memberikan suatu perawatan dan harus diberikan suatu tunjangan gaji yang tentunya memberatkan perusahaan. Oleh karena itu, itulah yang menjadi suatu alasan mengapa perusahaan atau sektor-sektor perekonomian berpindah kepada sektor mesin pada tahun 2025 yang akan datang. Tentu itu era kita, teman-teman. Itu era setelah kita lulus dari S1, insya Allah, jika teman-teman dan kita semua bisa lulus dengan tepat waktu, teman-teman. Oleh karena itu, itulah yang perlu kita persiapkan, bagaimana cara kita menghadapi era ekonomi digital yang akan datang. Menurut saya, solusi yang dapat diberikan dalam hal ini adalah dengan cara yang pertama adalah merombak sistem sosial politik yang ada di negara kita. Betapa kacaunya sistem perekonomian politik kita, banyak owner-owner politik yang masih melakukan korupsi, sistem sosial yang sangat mengedepankan etnosentrisme, ego, dan juga saling tidak mendukung dalam aspek pertumbuhan ekonomi, membuat kita sulit untuk maju. Ini adalah suatu kajian yang harus didalami oleh pemerintah. Bagaimana sih pemerintah merubah sistem politik tersebut agar hal-hal faktor-faktor yang menyebabkan kita terpuruk tidak lagi terulang, teman-teman. Dan mungkin hal yang perlu dirubah menurut saya adalah dari aspek pendidikan. Pendidikan kita menurut saya tidak menunjang bagaimana setiap generasi mudanya untuk berkembang. Saya mengharapkan bagaimana pendidikan itu menggali potensi setiap diri anak bangsa agar dapat berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya, dan bagaimana setelah ia lulus nanti, kita lulus nanti, dapat survive dalam kehidupan yang sangat keras, apalagi di era digital yang saya jelaskan tadi, bahwa mesin akan menggantikan peran kita sebagai suatu pekerja. Maka kita tidak dapat berharap kepada perusahaan. Kita harus menjadi seorang wirausaha, wira swasta. Itu dibutuhkan suatu pendidikan, kemampuan soft skill dan hard skill yang itu ada dari sisi pendidikan yang baik. Jika sistem yang dibentuk oleh pemerintah itu tepat, menurut saya perlu ada penanganan yang sangat khusus dan sangat intens dalam hal ini, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga pada akhirnya teman-teman itu akan menciptakan suatu dan menghasilkan suatu generasi-generasi sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Tentunya akan berimpact kepada bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam, bagaimana cara kita menciptakan suatu produk yang dapat menunjang kehidupan kita, bagaimana cara kita menciptakan suatu lapangan yang dapat bermanfaat bagi orang lain, bagaimana cara kita menjadi seorang yang dapat menginspirasi orang lain dengan kemampuan-kemampuan yang kita dapat dari institusi pendidikan. Oleh karena itu, dua aspek ini merupakan sangat penting menurut saya, aspek sistem sosial dan politik, dan juga sistem pendidikan yang perlu dibenahi secara serius dan juga intens, tentunya dari pemerintah. Dan mungkin teman-teman, selain dari dua solusi yang saya berikan tadi, perlu adanya perbaikan atas sistem sosial politik dan pendidikan yang sangat berpengaruh, teman-teman, kepada bagaimana ekonomi kita bertumbuh. Itu sangat berhubungan dengan bagaimana pemerintah dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dan mungkin saya masuk kepada solusi utama, bagaimana sih cara kita menghadapi kehidupan era ekonomi digital Indonesia pada nantinya. Atas tanggapan tersebut, menurut pandangan dan pribadi saya dan atas fenomena-fenomena yang saya rasakan, teman-teman, solusi dan langkah-langkah yang dapat kita terapkan, mungkin yang pertama adalah perlu adanya kesadaran dari kita, adanya gerakan dari kita untuk mau maju, teman-teman. Mungkin program yang diciptakan pemerintah, pendidikan yang ditingkatkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya kemauan yang sangat kuat dari
rakyatnya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya kemauan yang sangat kuat dari kita untuk bersama-sama menopang hal ini, menopang negara kita untuk masa yang lebih maju, teman-teman. Dalam hal ini untuk menopang hal tersebut perlu adanya suatu gebrakan atau cara bagaimana sih memanfaatkan digital sebagai suatu platform yang akan menunjang kehidupan perekonomian kita pada masa yang akan datang. Tentu hal ini sudah terwujud sebenarnya, teman-teman. Di era sekarang teman-teman bisa lihat banyak sekali begitu masifnya para pengusaha muda, UMKM yang memanfaatkan media sosial untuk sebagai lahan untuk mereka meraih pundi-pundi keuangan. Tentu sangat menghasilkan dan sangat menghidupi kehidupan mereka. Bukti nyatanya saja adalah Gojek, perusahaan Gojek, teman-teman. Hal itu sangat memberikan suatu dampak yang signifikan bagi CEO-nya, yaitu Bapak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan, memberikan suatu keuntungan yang sangat besar bagi beliau tanpa mengeluarkan suatu biaya tambahan kepada pekerjanya yang begitu besar. Ia cukup memberikan suatu izin, aplikasi, dan juga surat pernyataan pekerja, lalu selebihnya itu ditanggung oleh pekerja dan benefitnya diterima oleh perusahaan Gojek tersebut. Dari hal tersebut kita bisa melihat begitu masifnya bagaimana sih usaha digital sangat memberikan efek yang sangat besar bagi kita. Dan mungkin contoh-contoh yang lainnya adalah banyak sekali UMKM startup yang bergerak di bidang perdagangan yang memanfaatkan media sebagai perantara untuk membrandingkan produknya agar dikenal oleh masyarakat luas. Karena sama-sama kita sadari, teman-teman, bahwa kita hidup di tengah era digital. Kita hidup di tengah media dijadikan sebagai suatu alat utama dalam kita berkomunikasi, dalam kita mencari uang. Oleh karena itulah menurut saya yang menjadi aspek dan solusi. Kita harus dapat memanfaatkan media sebagai lahan usaha untuk mencari keuangan, tentunya dengan membangun suatu perusahaan-perusahaan online yang bergerak di bidang produksi yang akan menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan masyarakat, atau kita dapat menghasilkan dan memberikan suatu jasa yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat dan juga menimbulkan benefit bagi kita untuk yang pastinya kehidupan kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin selain dari memanfaatkan era digital, membangun UMKM, startup untuk menunjang perekonomian, mungkin solusi lainnya adalah dengan cara investasi, teman-teman. Investasi sekarang bukan sesulit investasi yang dahulu, teman-teman. Investasi sekarang sudah beralih kepada suatu investasi yang bahkan bisa dimulai dari kita sebagai mahasiswa. Investasi dulu mungkin menggunakan modal yang sangat banyak dan juga membutuhkan effort pengetahuan yang sangat sulit, perlu belajar yang lebih intens dan juga lebih rinci tentang pengetahuan investasi. Namun sekarang dengan lahirnya media, itu membantu kita dalam memahami dan belajar apa sih itu investasi, apa sih keuntungan, dan juga apa sih perusahaan-perusahaan yang menyediakan wadah investasi bagi kita, terutama anak-anak mahasiswa dapat berinvestasi dengan mudah. Bahkan ada perusahaan yang memulai investasinya dengan nominal yang sangat murah, yaitu 100.000. Itu pastinya memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi kita. Dengan cara kita berinvestasi, itu adalah suatu keuntungan jangka panjang yang dapat kita peroleh nantinya, karena investasi akan bergerak dalam jangka yang cukup lama dan kita nikmati pada masa yang akan datang. Nah, tentunya selain dari investasi, pembangunan startup dan UMKM pada digital, tentu hal yang lain yang perlu dibenahi adalah dari sisi riset dan teknologi yang mungkin sangat perlu diperbaiki oleh pemerintah. Kita sama-sama sangat-sangat miris, teman-teman, bagaimana Freeport dikuasai oleh asing, bagaimana tambang-tambang lainnya di Kalimantan, di Sulawesi, dan sebagainya tidak dapat kita nikmati secara penuh hasilnya karena kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Kita hanya mampu menggalinya dengan suatu hasil barang mentah. Kita tidak dapat menghasilkan dan mengelolanya menjadi suatu barang yang lebih berguna dan memiliki nilai manfaat yang lebih dan memiliki nilai keuntungan yang lebih pula untuk menghasilkan
pendapatan bagi negara kita. Oleh karena itu menurut saya perlu adanya perombakan infrastruktur dan teknologi dari pemerintah agar dengan adanya perombakan pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tahu bagaimana cara mengelola teknologi tersebut, dan juga perlu adanya pemfasilitasan secara penuh atas teknologi pengolahan ini agar kita dapat mengelola hasil-hasil alam tersebut agar kita dapat nikmati secara bersama. Dalam sebuah riset seorang ahli influencer dan juga perekonomian menyebutkan bahwa jika kita dapat memakan secara baik, maka dapat diperkirakan setiap orang di Indonesia itu menerima 1 batang emas. Itulah ungkapan sebagaimana kayanya negeri kita, teman-teman, namun kita tidak mampu memanfaatkannya secara baik. Lagi-lagi saya berkata bagaimana kita cara mengevaluasi hal ini secara bersama, baik itu dari sisi pendidikan, sosial politik, dan juga membangun kesadaran dalam memanfaatkan media sebagai suatu wadah dalam membangun perekonomian kita untuk jauh lebih baik, dan juga memanfaatkan investasi sebagai suatu alat jangka panjang untuk menunjang kehidupan kita, serta memperbaiki teknologi untuk mengelola sumber daya alam. Hal-hal aspek solusi tersebut menurut saya akan mendukung bagaimana negara kita akan maju nantinya. Dan tentunya selain dari perombakan aspek utama tersebut, perlu adanya sikap ego yang kita turunkan, bahwa tidak selamanya kebudayaan yang kita anut dan juga alam yang kita pertahankan menjadi suatu aspek utama. Perlu adanya penurunan ego menurut saya. Dalam hal ini dalam konteks apa? Seringkali kita lihat bahwa masyarakat Indonesia itu masih bersifat kuno, masih mau mempertahankan hal-hal yang bersifat tradisional dalam tanda kutip, tanpa mau menggunakan teknologi dan juga perkembangan hal-hal yang begitu masif dalam sarana teknologi. Menurut saya perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk jauh lebih maju, sehingga aspek-aspek solusi yang tadi dapat kita wujudkan secara bersama. Nah, namun selain harapan-harapan dan solusi-solusi tersebut, mungkin ada satu harapan yang saya ingin wujudkan terkait dengan hal yang saya lihat pada negara-negara maju, bahwa turunnya moral, turunnya rasa kasih sayang, turunnya rasa prihatin, turunnya rasa kekeluargaan dengan negara-negara yang sudah maju bersifat individualis. Saya tidak ingin aspek-aspek ini hilang dari negara kita jika kita sudah berada di dalam fase negara yang maju. Saya berharap dengan pemerintah yang merombak sistem sosial politik dan solusi-solusi yang sudah saya berikan tadi, pemerintah juga mampu menjaga sistem sosial, menjaga budaya, dan menjaga nilai norma yang menjadi suatu identitas bagi kita sebagai negara Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga solusi-solusi tersebut dapat kita wujudkan sebagai suatu gebrakan yang menjadi modal bagi kita dalam menghadapi Indonesia era digital. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.